Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita membahas tentang teknik pemantauan PTK. Ini baru saya buka materinya. Di dalam materi teknik pemantauan PTK ini salah satunya kita lihat adalah catatan anekdot pertama, kedua catatan lapangan, lalu diskusi perilaku ekologis, analisis dokumen, catatan harian, log, kartu cuplikan butir, portofolio, angket, wawancara, rekaman video, dan penilaian. Di mana di dalam pemantauan ini kita lihat catatan anekdot itu riwayat tertulis deskriptif longitudinal. Deskripsi akurat ditekankan untuk menghasilkan gambaran umum, mencakup konteks peristiwa terjadi sebelum dan sesudah peristiwa yang kait dengan persoalan yang diteliti. Metode ini dapat diterapkan pada kelompok atau individu. Teknik ini sejenis dengan yang kedua adalah catatan lapangan. Sejenis catatan anekdot tapi mencakup kesan dan penafsiran subjektif. Deskripsi boleh mencakup referensi, misalnya pelajaran yang lebih baik, perilaku kurang perhatian, pertengkaran picik, kecerobohan yang tidak disadari oleh guru. Ini nih catatan lapangan. Lalu deskripsi perilaku ekologis. Deskripsi perilaku ekologis ini kurang terarah pada persoalan jika dibandingkan dengan teknik pertama di atas. Teknik ini berusaha untuk mencatat observasi dan pemahaman terhadap urutan perilaku yang lengkap. Tingkat deskripsi yang berbeda dapat dipakai, misalnya dalam situasi belajar ngajar, kelas dalam suasana serius tapi tawa meledak misalnya. Dengan kakinya diseret di lantai dan kedua tangannya saling menggenggam di punggung seorang siswa. Deskripsi sebaiknya mengurangi penafsiran psikologis dan terminologis, seperti telah disinggung di atas, misalnya ketika seorang siswa diamati tertawa terbahak-bahak. Peneliti tidak boleh memberi komentar tentang maksud tertawa siswa tersebut, atau ketika beberapa siswa menolak mengerjakan tugas. Peneliti tidak boleh menafsirkan bahwa penolakan tersebut karena malas atau alasan lain. Kecenderungan untuk memberikan penilaian seperti ini banyak dialami oleh peneliti pemula. Mereka belum terlatih untuk menunda penilaian sampai refleksi dilakukan. Yang keempat, analisis dokumen. Ya, ini gambaran tentang persoalan sekolah atau bagian sekolah, kantor, bagian kantor dapat dikonstruksi dengan menggunakan berbagai dokumen. Surat, memo untuk staf, edaran untuk orang tua, karyawan, memo guru dan pejabat, papan pengumuman guru, papan pengumuman siswa, pekerjaan yang dipamerkan. Garis besar, tes formal dan informal, publikasi siswa atau karyawan, kebijaksanaan dan atau peraturan. Dokumen-dokumen ini dapat memberikan informasi yang berguna untuk berbagai persoalan. Di kelima yaitu catatan harian, riwayat pribadi yang dilakukan secara teratur seputar topik yang diminati atau yang diperhatikan. Bisa membuat observasi perasaan, reaksi, penafsiran, refleksi, dugaan, hipotesis, dan penjelasan. Persoalan mungkin berkisar dari riwayat tentang pekerjaan siswa atau karyawan individual sampai pemantauan diri tentang perubahan dalam metode mengajar atau metode pengawasan. Siswa atau karyawan dapat didorong untuk membuat catatan harian tentang topik yang sama memperoleh perspektif alternatif. Catatan harian dapat digunakan untuk salah satu atau beberapa tujuan, yaitu merekam secara teratur informasi faktual, peristiwa, tanggal, dan orang dengan klarifikasi judul, misalnya kapan, di mana, siapa, yang mana, bagaimana, mengapa. Data yang direkam dapat membantu peneliti merekonstruksi urutan waktu atau peristiwa sebagaimana yang terjadi. Di sini ID memori itu untuk merekam catatan pendek tentang penelitian yang sedang dilakukan untuk refleksi kemudian. Memotret secara rinci peristiwa dan situasi tertentu yang memberikan data deskriptif lengkap yang akan digunakan untuk laporan lengkap tertulis. Catatan
introspektif dan evaluatif diri, di mana peneliti mencatat pengalaman, pemikiran, dan perasaan pribadi dalam rangka memahami penelitiannya. Logs, log itu ya hampir sama dengan tadi catatan harian. Ini disusun mempertimbangkan alokasi waktu untuk kegiatan tertentu. Jadi ditulis misalnya hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Di situ di kelompok kelas dan sebagainya. Kegunaan ditingkatkan jika mencakup komentar terdapat catatan harian yang tentang organisasi dan peristiwa lain. Yang ketujuh, kartu cuplikan butir. Teknik ini mirip dengan catatan harian, tapi sekitar 6 kartu digunakan untuk mencatat kesan tentang sejumlah topik. Satu untuk satu kartu. Misalnya, satu set kartu boleh mencakup topik-topik seperti pendahuluan, disiplin, kualitas, pekerjaan siswa, efisiensi, kontak individual, dan perilaku seorang siswa. Kartunya dikocok dan catatan dari dibuat untuk satu topik setiap harinya, dan dengan demikian membangun gambaran tentang semua persoalan sebagai dasar refleksi tanpa risiko memberikan tekanan terlalu berat untuk menimbulkan kebosanan dengan aspek tertentu. Portofolio, teknik ini digunakan untuk membuat koleksi bahan yang disusun dengan tujuan tertentu. Portofolio mungkin memuat hal-hal seperti tambahan rapat staf yang kait dengan sejarah suatu persoalan yang diteliti, korespondensi yang berkaitan dengan kemajuan dan perilaku subjek penelitian, clipping korespondensi, dan surat kabar yang berkaitan dengan persoalan di mana lembaga tempat penelitian menjadi pusat perhatian, kalayak rame, atau tambahan staf, rapat staf yang relevan. Singkatnya, dokumen apapun yang relevan dengan persoalan yang diteliti dan dapat dimuat. 9. Angket. Angket itu ada angket terbuka, angket tertutup. Angket terbuka itu meminta informasi, pendapat, kata-kata responden sendiri. Ini kalau tertutup itu sudah dibuatkan kalimat, tinggal kita memilih. Di situ perasaan, pendapat, penilaian, misalnya sangat setuju, setuju, dan sebagainya, itu tertutup. Pertanyaan harus secara cermat diungkapkan dan tujuannya harus jelas, tidak bermakna ganda, artinya ambigu. Jadi menguji cobakan pertanyaan yang dengan teman atau cuplikan sampel kecil responden akan meningkatkan kualitasnya. Membatasi lingkup topik yang dicakup merupakan cara bermanfaat untuk menekan jumlah angket yang kembali kualitas informasi yang diperoleh. Dalam wawancara, ini untuk meningkatkan fleksibilitas daripada angket, dan oleh sebab itu berguna untuk persoalan-persoalan yang sedang dijajaki daripada yang secara sejenis dibatasi. Wawancara dapat tak terencana, misalnya omong-omong informal di antara para pelaku penelitian, atau terencana tapi tak terstruktur. 1-2 pertanyaan pembukaan dari wawancara, tapi setelah itu wawancara memberikan kesempatan bagi responden untuk memilih apa yang diwawancarakan. Terstruktur, wawancara telah menyusun serentetan pertanyaan yang diajukan sesuai dengan arah pertanyaan. Jadi di dalam wawancara tidak boleh menggurui. Oleh karena itu kita harus responden apa yang ditanya, dengarkan responden. Itu dalam wawancara. Lalu rekaman video dioperasikan oleh peneliti untuk merekam satuan kegiatan yang dianalisis, misalnya kegiatan pelajaran di kelas. Di sini rekaman video itu ada mulai membuka pelajaran, lalu habis membuka pelajaran terus inti dari pelajaran, lalu menutup pelajaran. Ini nanti mana yang ditekankan? Apakah dalam hal pertanyaan, apa menguatkan dari pertanyaan siswa, atau memberikan suatu hadiah pada siswa kalau ada pertanyaan yang bisa dijawab misalnya. Itu rekaman-rekaman yang harus dijelaskan. Lalu yang terakhir itu penilaian, misalnya prestasi. Teknik ini digunakan untuk prestasi, penguasaan untuk mendiagnosis kelemahan. Alat penilaian tersebut dapat dibuat oleh peneliti atau para ahlinya. Pemilihan teknik pengumpulan data ini tentu saja disesuaikan dengan jenis data yang akan dikumpulkan. Pemilihan teknik pengumpulan data hendaknya dipilih sesuai dengan ciri khas data yang perlu dikumpulkan untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan. Untuk keperluan triangulasi. Triangulasi itu untuk cross check. Data yang sama dapat dibuat teknik yang berbeda. Mungkin dari materi ini sekian dulu. Terima kasih saya ucapkan pada pertemuan hari ini kita bisa melihat sampai di mana kita mendapatkan materi ini supaya kita
bisa diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.